Hai guys, welcome back to Seman. Masih bersama dengan saya Victor. Di filter kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah topik yang saya percaya menjadi pergumulan setiap orang. Apakah boleh berbohong demi kebaikan? Kita semua sudah tahu bahwa berbohong itu sudah pasti salah dan juga berdosa. Tapi bagaimana dengan berbohong demi kebaikan? Semisal kita berada dalam suatu posisi di mana apabila kita jujur bisa berakibat fatal untuk seseorang. Mereka bisa kehilangan nyawanya. Apakah itu tetap salah? Kita seringkali mengecilkan dosa berbohong, karena berbohong itu adalah salah satu dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia. Dan kita juga sering mengategorikan secara tidak langsung tipe-tipe kebohongan. Ada bohong besar dan ada juga bohong yang kecil. Bohong yang besar itu semisalkan menipu orang, selingkuh, dan sebagainya. Dan bohong kecil itu seperti misalkan memberi alasan yang salah, pura-pura lupa, dan sebagainya. Dan kita juga sering berpikir bahwa yang dosa itu adalah bohong yang besar, sedangkan bohong yang kecil itu tidaklah ada artinya. Padahal, terlepas daripada besar ataupun kecilnya, berbohong itu adalah dosa yang harus kita pandang secara serius. Seperti tertulis di Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Dan bohong itu tidak hanya sekedar mengucapkan saksi dusta, atau misalkan kita mengucapkan A padahal seharusnya B. Tidak, lebih daripada itu. Apabila kita juga mengucapkan yang berlebihan ataupun lebih dari yang seharusnya, itu pun juga bentuk daripada kebohongan. Bahkan di zaman ini, berbohong itu juga bisa melalui media sosial, yaitu adalah saat kita memberikan impresi kepada orang lain mengenai diri kita sendiri yang sebenarnya berbeda ataupun bukan siapa diri kita. Ini juga adalah bentuk daripada kebohongan. Tapi itu semua adalah bohong yang datang dari diri sendiri. Tapi bagaimana yang berhubungan dengan orang lain? Saya kasih contoh seperti ini. Semisal suatu hari ada orang yang curhat pada Anda dan Anda sudah berjanji untuk merahasiakannya. Dan dia curhat bahwa besok dia akan membunuh seseorang. Apakah yang akan Anda lakukan? Apakah Anda tetap menjaga rahasianya dan tidak mengatakan siapa-siapa? Ataukah Anda akan mengingkari janji demi menyelamatkan nyawa seseorang? Di dalam konflik moral seperti ini, manakah yang benar dan manakah yang salah? Mari kita lihat apa yang kita katakan mengenai hal ini. Di dalam Alkitab ada dua buah kisah yang memiliki situasi dan kondisi yang serupa dengan hal ini. Yang pertama adalah kisah mengenai Rahab di Yosua 2, di mana di situ diceritakan pada suatu hari ada mata-mata Israel yang datang ke rumah Rahab dan bersembunyi di atap rumahnya. Lalu ketika prajurit raja datang dan menanyakan hal itu kepada Rahab, Rahab berkata bahwa dia tidak tahu dari manakah mata-mata itu berasal dan mata-mata itu sudah pergi. Jelas di sini Rahab berbohong. Tapi menariknya, kalau kita lihat di Ibrani 11 ayat 30, di situ dituliskan bahwa Rahab adalah salah satu pahlawan iman atas apa yang telah dilakukan. Kisah kedua ada di Keluaran 1, di mana konteksnya pada waktu itu Firaun mulai merasa khawatir dengan jumlah bangsa Israel yang semakin banyak di Mesir. Lalu, Firaun memerintahkan para bidan-bidannya bahwa apabila mereka membantu persalinan orang Israel dan yang lahir adalah anak laki-laki, maka para bidan tersebut haruslah membunuhnya. Namun, bidan-bidan tersebut tidak melakukan apa yang Firaun katakan. Dan saat ditanyakan mengapa, para bidan tersebut beralasan bahwa para wanita Israel itu amatlah kuat-kuat. Jadi, sebelum para bidan itu datang, wanita tersebut berhasil mengeluarkan bayinya. Jelas di sini kita melihat bahwa para bidan tersebut telah berbohong. Namun, sekali lagi, di ayat yang ke-20, kita melihat bahwa Allah memberkati para bidan tersebut. Sekali lagi, di sini kita melihat bahwa Tuhan seakan-akan meresponi secara positif walaupun ada kebohongan di dalamnya. Apakah ini artinya bahwa berbohong demi kebaikan itu boleh? Kalau kita lihat sekilas, mungkin terlihat seperti itu. Tapi mari kita pelajari lebih dalam mengenai kedua kisah ini. Yang pertama, yang perlu kita tahu bahwa di dalam kedua kisah ini, kedua-duanya berkaitan dengan situasi hidup dan mati seseorang. Dalam kisah Rahab, ini berkaitan dengan nyawa mata-mata Israel. Sedangkan dalam kisah para bidan, ini berkaitan dengan nyawa bayi-bayi orang Ibrani. Yang kedua, Allah memberkati mereka bukan karena kebohongan mereka, tapi karena mereka takut akan Allah. Mari kita baca di Keluaran 1 ayat yang ke-17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Begitu pula dengan Rahab. Di Ibrani 11 ayat 31, kita melihat bahwa ia diberkati bukan karena kebohongannya, tapi karena ia menerima dengan baik para pengintai Israel. Mari kita baca. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik.
Ketiga, yang kita bisa pelajari daripada kisah ini, bahwa kita sebagai manusia tidaklah sempurna. Terlepas daripada seberapa baiknya kita, ataupun seberapa baiknya motivasi kita, terkadang dalam situasi hidup dan mati seseorang, hal yang terbaik yang bisa kita pikirkan adalah dengan berbohong. Alkitab tidak mengatakan bahwa ini benar ataupun menyuruh kita melakukan demikian, tapi karena kita sebagai manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, terkadang hal yang terbaik yang bisa kita pikirkan adalah dengan berbohong. Saya percaya bahwa apabila Yesus berada di dalam situasinya Rahab ataupun situasi para bidan, maka Yesus akan berhasil untuk memikirkan solusi yang terbaik tanpa harus berbohong. Buktinya bisa kita baca di Perjanjian Baru, di mana Yesus seringkali diajukan pertanyaan yang sulit, tapi Ia selalu bisa memberikan jawaban tanpa perlu berbohong. Keempat, kita juga belajar akan mercy ataupun juga belas kasihan Tuhan. Walaupun cara yang mereka gunakan tidaklah sempurna, tetapi Tuhan tetap memberkati dan juga mengasihi mereka. Ini mengajar kepada kita semua bahwa terlepas sebaik apapun yang kita usahakan, kita tetaplah tidak sempurna dan kita tetap membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan. Kelima, kalau kita pelajari lebih lagi mengenai kisah ini, kita akan melihat bahwa sebenarnya dengan berbohong, mereka sama sekali tidak mendatangkan keuntungan buat diri mereka sendiri. Justru, dengan berbohong mereka membahayakan nyawa mereka sendiri. Jadi, di sini orientasinya bukanlah untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Ini amatlah berbeda dengan kebohongan yang sering kali kita lakukan, di mana saya bisa berkata bahwa 99% diantaranya pasti dilakukan untuk diri kita sendiri, untuk membuat diri kita terlihat tidak bersalah, untuk membuat diri kita terlihat lebih baik, dan sebagainya. Jadi, kesimpulannya, berbohong dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang salah dan tidak diperbolehkan. Tetapi kita juga belajar bahwa Tuhan melihat hati kita semua. Tuhan melihat bagaimana motivasi hati kita, bagaimana kita takut akan Allah, dan bagaimana kita berusaha untuk berbuat yang terbaik yang kita bisa. Semisal dengan berbohong pada situasi hidup dan mati seseorang. Pada kondisi seperti ini, dapat dikatakan bahwa bukannya Tuhan membenarkan kita, tapi Tuhan mengaklumi apa yang kita lakukan. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kita semua. Dan ingat ya, jangan berbohong. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Dan juga komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching. See you in another episode. God bless.